Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Hadiawati SPD akan memberikan materi tentang teori pertumbuhan ekonomi. Definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadinya kenaikan produk nasional bruto real atau pendapatan nasional real. Pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output per kapita. Teori dan model pertumbuhan ekonomi menurut teori Smith dan Malthus menentukan distribusi dan penetapan harga dan output tergantung pada tenaga kerja, pertumbuhan penduduk, kelangkaan, tanah dan pendapatan, surga yang hilang. Teori inovasi Schumpeter, pada teori ini menekankan pada faktor inovasi entrepreneur sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi kapitalistik. Dinamika persaingan akan mendorong hal ini. Model pertumbuhan Harold Domar, teori ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural. Faktor produksi tenaga kerja, diperhitungkan juga kenaikan efisiensi karena pendidikan dan latihan. Model input-output Leontief, model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antar industri. Hubungan tersebut diukur dengan koefisien input ataupun output dan dalam jangka pendek atau menengah dianggap konstan tak berubah. Model pertumbuhan Lewis, model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus negara sedang berkembang banyak atau padat penduduknya. Tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk di sektor pertanian ke sektor modern, kapitalis, industri yang dibiayai dari surplus keuntungan. Model pertumbuhan ekonomi Rostow, model ini menekankan pada sejarah tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Tahap tersebut adalah tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, tahap gerakan ke arah kedewasaan, dan akhirnya tahap konsumsi tingkat tinggi. Tren pokok dari pertumbuhan ekonomi adalah yaitu penduduk berkembang tetapi pada tingkat yang lebih rendah dibanding pertambahan persediaan modal. Yang kedua, tingkat upah real naik dengan kuat. Porsi upah dan gaji terhadap total pengembalian pada barang modal dalam jangka panjang bergerak sedikit. Yang keempat, tingkat pengembalian modal atau bunga real tidak jatuh. Yang kelima, terdapat kenaikan dalam rasio modal per output. Rasio terhadap total output nasional stabil. Yang ketujuh, peningkatan produksi nasional yang stabil. Selanjutnya, transisi kependudukan dan pertumbuhan ekonomi. Tahap 1, masyarakat praindustri, di mana angka kelahiran tinggi dan angka kematian tinggi menghasilkan laju pertumbuhan penduduk rendah. Tahap ketiga, tahap pembangunan lanjut di mana terjadi penurunan angka kematian, balita urbanisasi, dan kemajuan pendidikan mendorong banyaknya pasangan muda berumah tangga, menginginkan jumlah anak yang lebih sedikit hingga menurunkan angka kelahiran. Pada tahap ini, laju pertambahan penduduk mungkin masih tinggi, tetapi sudah mulai menurun. Tahap yang keempat, kemantapan dan stabil ada program pengendalian jumlah penduduk. Banyaknya anak cenderung hanya 2 atau 3 saja, hingga angka pertumbuhan relatif rendah.
Terima kasih atas perhatiannya, lebih kurang mohon dimaafkan. Lain kali mari kita disempurnakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.